Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Jumpa lagi hari ini ya. Kita akan bahas terkait dugaan korupsi kuota haji. Dan selain menyeret nama Menak sebelumnya, Yakut Khalil Qaumas, juga menyeret pendakwah sekaligus pemilik biro atau travel perjalanan umroh dan haji ya, yaitu Bapak Khalid Basalamah atau KHB. Nah, saya izin melansir teman-teman dari Republika. Di sini ditulis beritanya, uang yang dikembalikan Khalid Basalamah dinilai KPK hasil dari dugaan korupsi. Ini asal-usulnya. Jadi, eh, sebelumnya kan Pak Khalid itu menyampaikan keterangan sudah mengembalikan dana sekian gitu ya di salah satu kanal YouTube gitu. Nah, kita akan hitung berapa sih sebetulnya yang dikembalikan oleh Pak Khalid kepada KPK ya sebagai barbuk ya, jadi barang sitaan. Republika.co.id, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan uang yang diserahkan pendakwa sekaligus pemilik Biro Perjalanan Haji PT Zahra Auto Mandiri atau Uhutur Khalid Zid Abdullah Basalamah dibutuhkan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK pun mengkategorikan uang yang dikembalikan Khalid sebagai barang sitaan. Penyitaan barang bukti tersebut diduga terkait ataupun merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Artinya, memang keberadaan dari barang bukti itu dibutuhkan oleh penyidik dalam proses pembuktian dalam penyidikan perkara ini, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa 16 September 2025. Sementara uang tersebut merupakan biaya per jamaah haji dari Uhud Tour sebanyak 122 orang kepada Komisaris PT Muhibah Mulia Wisata Ibnu Mas'ud. Adapun per orang diharuskan membayar sebesar $4.500 AS. Selain itu, Khalid mengatakan sebanyak 37 dari 122 orang jamaah diharuskan membayar uang tambahan sebesar $1.000 AS. Apabila tidak membayar, visa jamaah Khalid tersebut tidak akan diproses oleh Ibnu Mas'ud. Ada 122 orang jamaah dari Pak Khalid ya, yang berangkat haji tahun 2024 kemarin. Nah, 37 dari 122 itu dimintai biaya tambahan $1.000. Nah, kita hitung dulu, berarti kan 122 kurang 37 itu kan 85 ya. Kita hitung dulu di sini. Yang 85 bayar $4.500, sisanya yang 37 itu bayarnya berarti 4.500 tambah 5.000 tambah $1.000 berarti 5.500 ya. Kita hitung di sini teman-teman. Saat ini posisi di hari Rabu 17 September 2025 ya, pukul 20 ya. Posisi 1 US dollar 16.468,44 rupiah. Nah, sekarang kita coba kalkulasi ya, teman-teman ya. Tolong koreksi kalau salah ya. Kita buka kalkulator online di sini. Kita hitung dulu, kan totalnya ada 122 jamaah ya. 122 jamaah. Lalu ada yang bayarnya tambah $1.000 kan, yaitu 37 orang ya. Berarti dikurangin dulu nih, kurang 37. Sama dengan 85 orang. Nah, kita hitung dulu dari yang 85 orang dulu ya. Nanti sisanya 37 orang kita hitung. 16.468 kali 4.500 sama dengan 74.107.980. Nah, 74 juta ini kita kali berapa jamaah nih? Tadi kan sudah dikurangin ya, 122 dikurangin 37 jamaah. Jadi ada 85 jamaah bayarnya 4.500 US dollar. Atau kalau dirupiahkan tuh segini. Nah, kita kali 85 sama dengan 6.299.178.300 rupiah. Gitu ya. Ini untuk yang 85 jamaah bayarnya 4.500 US dollar ya. Atau kalau kita konversikan ke rupiah hari ini sekitar segini totalnya. Ini kita hapus. Lalu ada yang bayarnya tambah $1.000 kan ya dari 4.500 itu ya. Berarti yang tadi jamaahnya 122 kurang 85 tadi, berarti kan ada 37 jamaah ya. Sini ya, 37 jamaah ya. Nah, sekarang kita mau hitung ini dulu. $1 tadi berapa? 16.468 dikali 5.500 ya. Tadi 4.500 US dollar tambah 1.000 ya. Sama dengan 90.576.420. Nah, di sini dikali 37 jamaah. Hasilnya 3.351.327.540 rupiah. Jadi, teman-teman,
Yang 85 jamaah itu totalnya kalau dikonversikan hari ini ya, itu berarti ada dananya yang dikembalikan 6.299.178.300 rupiah. Sementara kalau dari yang ada tambahan 1.000 dolarnya itu berarti totalnya 3.351.327.540 rupiah. Lalu kalau kita totalkan dengan 6.299.178.300 rupiah ya, hasilnya 9.650.505.840 rupiah. Jadi, kalau dikonversi ke dalam rupiah yang dikembalikan ke KPK oleh Pak Khalid Basalamah, itu kira-kira 9,6 M. Persisnya dalam konversi rupiah ya. Tapi kan yang dikembalikan dalam bentuk dolar. Nah, persisnya seperti apa? KPK masih belum menginformasikan detailnya. Katanya sedang dalam penyelidikan lebih lanjut. Kita tunggu saja nih, teman-teman. Nah, teman-teman pertanyaannya begini. Apakah status Pak Khalid yang mendapatkan kuota khusus untuk pergi haji ini itu dapat dinilai bersalah? Dan beliau kan mengatakan katanya korban. Nah, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah teman-teman pernah mendengar pernyataan permintaan maaf atau permohonan maaf dari Pak Khalid Basalamah kepada secara umum masyarakat Indonesia? Karena kan dengan posisi yang seperti ini, itu kan banyak jamaah yang disalib kan. Maksudnya bukan di apa dilewati gitu, ya kan? Apakah ada permohonan maaf dari beliau misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh rakyat Indonesia yang kemarin menjadi jamaah haji dan pada akhirnya terpental atau tidak jadi berangkat. Kami mohon maaf karena kami melewati antrian. Mohon diikhlaskan, bla 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 bla. Ya kita bicara mau dari konsep yang paling dasar dulu, budaya mengantri ya. Kalau yang didapatkan seperti ini, kan itu jelas melewati antrian ya. Oh tapi kan saya bayar gitu misalnya. Ya perdebatannya jadi lebih rumit ya. Berarti eh, orang-orang yang punya duit lebih itu bisa langsung shoot gitu ya, tanpa menunggu antrian yang sekian lama gitu. Bisa langsung bayar, bisa langsung berangkat gitu. Kalau saya secara pribadi, walaupun amat mendambakan ya, bisa menunaikan ibadah haji dan umroh sebagai rukun kelima dari rukun Islam, itu mendambakan sebetulnya kalau mereka yang sudah pergi haji sebaiknya tidak pergi lagi untuk mengurangi antrian. Karena kalau kita misalnya berfaham sunnah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunaikan haji hanya sekali seumur hidup beliau kan. Koreksi kalau salah. Ya, seandainya ini terjadi, mungkin antriannya bakal lebih cepat dan Pak Prabowo kan sudah membuat bidang khusus yang menangani haji ini ya. Itu mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya bakal beres pengelolaan haji. Nggak ada lagi yang ya kasus-kasus yang seperti saat ini. Sudah baik hati dari kerajaan Saudi Arabia memberikan kuota tambahan 20.000. 20.000 itu kan secara aturan itu mestinya 92% untuk yang haji reguler, 8% untuk yang haji khusus. Seperti yang dinikmati oleh Pak Khalid beserta 122 jamaahnya ini kan. Nah, yang terjadi Menak sebelumnya Pak Yakut itu membuat SK menterinya, dibuat 50-50 lah. Jadi perkiraannya kalau tidak salah, tolong koreksi ya, itu sekitar 4.000 berapa? Nggak persis 50-50 sih. Ada sekitar 42% lah. Itu untuk haji khusus, sisanya untuk yang haji reguler. Cuan tuh ya. Ini kan kelihatan nih cuannya nih, 9,6 miliar. Nah, misalnya begini, kalau itu jadi barang sitaan atau barang bukti ya, dugaan korupsi dari kasus kuota haji, apakah kalau sudah mengembalikan kasusnya bisa hilang? Kan sebelumnya pernah ada tuh di awal-awal masa reformasi kan, setelah itu ada kasus korupsi 40 miliar, uangnya dikembalikan. Berarti nggak merugikan negara dong, gitu. Nah, ini dengan hal yang serupa bisa seperti itu nggak kira-kira? Kalau misalnya dianggap nggak merugikan negara, negara itu kan dalam hal kasus kuota haji ini itu diperkirakan dirugikan 1 triliun ya. Bagaimana dengan kalau logikanya uang sudah dikembalikan, negara berarti nggak dirugikan. Bagaimana dengan jamaah yang pada akhirnya nggak jadi berangkat karena disalib gitu, bukan disalib, nanti khawatir salah persepsi, didahului gitu. Kita tentu mengetahui, ya kalau saya kan belum pernah ketemu dengan Pak Khalid Basalamah ya.
Tapi dilihat dari konten-konten beliau, kita tentu bisa menilai secara zahir bahwa beliau kan orang yang baik ya. Mudah-mudahan kasus ini itu bisa selesai dengan, cara terbaik ya. Seperti apa, kelanjutannya kita terus ikuti ya beritanya seperti apa. Nah teman-teman itu saja untuk pembahasan pada hari ini. Silakan, sampaikan pandangan teman-teman seperti apa, mungkin ada koreksinya, silakan. Mungkin ada pandangan dari teman-teman seperti apa, kita berbagi diskusi ya. Terima kasih yang sudah membersamai, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.